Pak Firdaus. Selamat Ibu Srima. Apa kabar hari ini Pak Fir? Alhamdulillah Bu, sehat luar biasa. Bagaimana kabar Ibu? Oke, saya juga alhamdulillah luar biasa, sehat sekali. Pak Fir, hari ini Bapak akan diobservasi ya? Iya Bu, Insya Allah hari ini observasi. Rencana Bapak itu di kelas berapa kita hari ini untuk observasi? Sesuai dengan jadwal saya, hari ini saya akan masuk di kelas 10.3 Bu hari ini. Oke. Ya. Terus tadi materi apa ya Pak nanti akan Bapak observasi? Kalau dilihat dari sesuai dengan apa proses pembelajaran, memang hari ini prosedur teks Bu. Oke. Prosedur teks. Prosedur teks ya. Terus lagi strategi apa nantinya di tahap pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas yang akan Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan nanti yaitu kooperatif learning strategi Bu. Artinya di situ nanti setiap peserta didik akan dikelompokkan menjadi 4 atau 5 kelompok, dan setiap peserta didik nanti akan diberi kesempatan untuk mempunyai peran aktif dalam belajar. Kemudian kita juga saya nanti menggunakan galeri berjalan atau walking gallery supaya peserta didik nanti bisa terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran ini. Seperti itu. Oke. Berarti Bapak nanti menggunakan mode pembelajaran kooperatif dan yang setelah ya Pak ya. Betul. Terus lagi yang ingin saya tanyakan itu adalah tujuan yang akan Bapak sampaikan di dalam kelas nanti kepada peserta didik itu apa Pak? Oke Bu, tujuan pembelajaran saya nantinya adalah peserta didik atau murid mampu menulis, ya, menuliskan dan mempresentasikan prosedur teks ya sesuai dengan kemampuan peserta didik, sesuai dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya tidak menyuruh anak untuk buat seperti apa, tapi mereka memilih sendiri nanti. Greeting to our teacher. Good morning, teacher. Okay, good afternoon. Sit down. Before we start our lesson, let's pray together. Pray again. Finish. Okay, thank you very much for the praying. May Allah bless our lesson process today. Before that saying, how are you this afternoon? I'm good, sir. Okay, good. Okay, before we start our lesson, I need to check your readiness. Nak tengok kalian siap untuk belajar atau belum nih? Cuba lihat di sekeliling kalian, apakah ada sampah? Ada tak nih? Kalau ada, if there's rubbish, please throw the rubbish. Jika ada, silakan buang dulu. Kemudian, ada makanan dalam mulut lagi? Oke, kalau ada silakan telan dulu. Kalau ada? Oke, no? Oke, thank you. Sekarang duduk yang paling nyaman nih. Please sit down as comfort as possible. Duduk yang paling nyaman menurut kalian, oke? Ready? Are you okay? Okay. Okay, before that, I need to check your attendance list. Bapak nak cek absen dulu ya, boleh? Okay. Okay. 10.3 ya. Atau hadir? Absent? Hadir ya. Atau Dewi? Okay, are you okay? Good. Eji, Yes, sir. how are you? I'm fine. Very good. Ferdi? Okay, Ferdi, you look so handsome today. Fitri? Okay. How are you, Fitri? Are you okay? Okay, to make sure, any absent today? Ada yang tidak hadir, Rina? Ada. Who's that? Siapa? Lucy? Who's Lucy? Sakit? Sick? Melly? Okay, Melly.
What about Melly? Melly sakit or what? Okay, headache ya, sakit kepala. Sakit kepala bahasanya headache. Okay, thank you. And next, okay, before we are going to start, as like usual, need to know about your school agreements. You know, we have school agreement atau classroom agreement atau kesepakatan ke. Do you remember? Number 1. Speak more. Good. Number 2. Listen to your friends. Number 3. Study happy. Number 4. Study of God. Yang terakhir, if you remember, please say, okay, bisa? Number 5. Study seriously. Okay, study seriously. Okay, thank you very much because you still remember about our classroom agreement. It means that as long that our learning process in this classroom, you're going to do that process. Okay, if you go out from this classroom, please say that, excuse me, sir, I want to go to the toilet or I want to go to canteen. That's up to you. Okay, I need to know about the previous lesson. We have to remember about you, what we have learned before. Kita kemarin telah belajar betul. Yesterday we study about, siapa masih ingat? Anyone still remember tentang apa? Kemarin tentang procedure text. Okay. Yesterday we study about the component of procedure text. Nah, what is the most important thing? And today, hari ini kita akan belajar the process of making a product. Hari ini kita belajar tentang membuat sesuatu. Okay, satu produk. Okay. What is the interesting the goals of our lessons? That is the goal or learning objective. Hari ini tujuan pembelajaran kita apa? First, every of you, kalian semua are able to present. Kalian akan mampu mempresentasikan, okay? To make a product, how to make product, bagaimana membuat suatu barang dari benda yang tak terpakai. Okay, we're going to continue about that. Before that, Bapak nak tanya nih, in English, did you ever see unused jar around you? Kalian pernah melihat sampah tak terpakai di sekeliling kalian? Okay, contohnya apa? Botol, bagus lagi? Noodle box. Noodle box. Selang, kalau dalam bahasa selang apa nak? Pipe. Lagi apa lagi? What else? Can. Can itu apa? Kaleng. Okay. And the next question is, kalian kok tegang kali nak? Okay. Kita sebelum belajar tak boleh tak boleh tegang. Sekarang apa nak ice breaking sikit lah biar kalian tak tegang. Okay, bisa? Okay, kalau good morning please tepuk 2 kali boleh? Applause. Good morning. Good afternoon. Good night. Tepuk kita try. Good morning. Good afternoon. Good night. 20 sekarang. Oke. Selamat siang Pak Firdaus. Selamat siang Bu Srima. Oke. Tadi Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, yaitu kelas 10C. Bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut? Setelah melalui proses pembelajaran hari ini, khususnya di kelas 10C ya, saya merasa sangat senang. Kemudian karena peserta didik dalam kelas hari ini bisa belajar dengan sangat baik. Kemudian terlihat aktif. Kemudian peserta didik belajar sesuai dengan kehendak mereka. Maksudnya mereka belajar sesuai proses belajar berdiferensiasi lah selama ini. Jadi adapun tujuan pembelajaran pada hari ini pun tercapai, Muslimah, seperti itu. Oke, good. Selanjutnya, apa kelebihan model atau metode yang Bapak gunakan di dalam pembelajaran tadi, Pak? Dalam proses pembelajaran ini sengaja saya gunakan cooperative learning strategi. Itu berguna untuk supaya siswa bekerja sama antara satu sama lain,
aktif dalam diskusi, ya, mencari informasi-informasi terkait pembelajaran. Karena hari ini saya memasuki pembelajaran tentang prosedur teks. Artinya mereka bersama-sama dalam kelompok itu membuat prosedur teks. Jadi saya rasa kelebihan dari cooperative learning ini, peserta didik mampu belajar dengan sangat aktif. Mereka mampu memberikan informasi, menerima informasi antara satu sama lain. Itu. Oke. Menurut Bapak, apakah selama proses pembelajaran mendapatkan kesulitan? Jika iya, jelaskan pada kegiatan yang mana Bapak merasa kesulitan dalam penerapan yang Bapak katakan tersebut. Sebenarnya kesulitan dalam proses pembelajaran ini adalah karena ini bahasa Inggris, ya. Peserta didik kadang-kadang belum mengerti, Bu Srimah, ya. Kesulitannya adalah peserta belum mengerti apa yang menjadi instruksi saya, karena saya menggunakan bahasa Inggris, tetapi saya mencoba menggunakan bahasa Indonesia untuk peserta didik supaya paham. Kemudian dalam proses pembagian kelompok juga terdapat kesulitan karena memang peserta didik di sini hampir beberapa persen itu memang kemampuan bahasa Inggrisnya itu rendah. Jadi akhirnya saya agak sedikit kewalahan dalam memilih kelompok, karena tidak ada yang lebih pintar dan tidak ada pun terlalu bodoh atau gimana, ya. Seperti itu, Bu Srimah. Jadi menurut Bapak, bagaimana tindak lanjut pertemuan pembelajaran yang selanjutnya sehingga Bapak dan anak Bapak bisa memberi ide-ide baru atau pelajaran yang berikutnya agar Bapak tidak menemukan kesulitan tersebut? Oke, untuk kedepannya saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang lebih menarik. Tentunya saya akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang sangat diminati oleh peserta didik. Saya akan mencoba menggunakan pembelajaran baru berbasiskan teknologi, ya. Nanti peserta didik karena kebanyakan peserta didik ini telah mahir dalam menggunakan teknologinya, jadi saya rasa mereka akan lebih tertarik di saat proses pembelajaran menggunakan handphone, ya. Karena bahasa Inggris besar kaitannya dengan handphone. Mereka bisa belajar mencari kosakata yang belum mereka ketahui, ya. Gitu. Karena kesulitan situ mereka tidak tahu apa yang ingin dikatakan. Nah, dengan menggunakan media handphone, peserta didik mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih baik ke depannya. Terima kasih ya Pak, ya. Iya. Sudah menyempatkan hadir dan terus lagi berbicara, refleksi dengan saya. Sekian untuk pertemuan hari ini ya Pak, ya. Ya. Terima kasih Bu Srimah. Ya. Kayak Hah? cukup aja masuk kelas. Kelas dulu? Foto kita berdua Pak Ter. Tolong deh ya, kami berdua pra. Di mana kita berani? Sini aja. Di lagi Mas. Bisa dimasak dulu. Tadi kita berdua belum ya Bu ya? Aduh, au. Jangan lah. Bisa dimakan tak perlu ganti baju. Enggak. Dari Senin Selasa. Kita tak boleh iri dengan seseorang, Pak.